Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengerjakan UTS ya dari matkul Desain Basis Data. Jadi UTS-nya itu membuat sebuah kasus ya menggunakan EFD atau menggunakan entity relationship diagram ya. Jadi kasus saya ini sistem jasa titip ya. Oke, langsung aja kita di slide kedua ini ada anatomi sebuah pesanan ya. Dan pada slide ini terlihat bagaimana data pesanan ya. Awal masih bercampur dan belum terstruktur ya. Jadi masih ngacak ya. Data pembeli di sini ada data pembeli, produk, harga, dan alamat jasa kirim ya. Masih berada dalam satu alur sehingga menyebabkan data sulit dikelola ya atau masih ngacak ya. Kondisi ini sering menyebabkan duplikasi data dan kesalahan input ya. Jadi saat pengguna menekan checkout, puluhan titik data tercipta secara instan. Jika semua data ini ditumpuk dalam satu wadah, sistem akan lambat, terjadi duplikasi dan rentan terhadap anomal ya. Solusinya bukan menyiapkan data sebanyak-banyaknya, melainkan menstrukturnya dengan presisi ya. Menyusun ya eh, supaya tidak terjadi duplikasi ya dan rentan terhadap anomal tadi. Oke, lanjut. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Lalu di sini slide ini eh, di, di bagian ini di slide ini ditampilkan ERD dari sistem jasa titip ya. Terdapat tiga entitas utama yaitu ID pembeli, eh, penjual, dan produk ya. Oke. Oke, tujuh hubungan antara entitas menunjukkan bagaimana memahami struktur database ya sebelum implementasi. Oke, di sini ada bahasa ini ya, man to many ya. Satu atau lebih penjual dapat dipesan oleh satu atau lebih pembeli ya. Dan ini one to many-nya satu penjual dapat menjual satu atau lebih produk. Oke, oke lanjut kita ke berikutnya. Oke, di slide 4 ini ada tabel monolitik ya. Slide ini menunjukkan contoh tabel monolitik atau tabel besar yang belum dinormalisasi ya. Semua data disimpan dalam satu tabel sehingga rawan redundansi ya, dan sulit diperbarui. Ya, jadi jika satu data berubah, maka banyak baris yang harus ikut diperbarui ya. Jadi dampaknya cukup ini ya. Oke, oke lanjut ke slide 5. Oke, ini dia satu NF. Eh, pada tahap first normal form atau satu NF, setiap kolom harus memiliki nilai tanggal, nilai tunggal dan tidak boleh ada data yang berulang dalam satu sel ya. Tujuannya adalah membuat struktur tabel menjadi lebih rapi dan konsisten ya. Lalu lebih rapi dan konsisten ya. Ini ada dan hasilnya tabel.
Oke, lanjut. Di slide ke 6, ketergantungan data. Di slide ini dijelaskan mengenai ketergantungan data. Beberapa atribut masih bergantung pada data bukan primary key. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi apabila data diperbarui. Jadi kunci dari normalisasi tingkat lanjut adalah melihat kemana data bergantung ya. Apakah alamat pembeli bergantung pada nomor pesanan? Tidak, alamat itu melekat pada sang pembeli ya. Membiarkan atribut ini terikat pada tabel pesanan utama menciptakan ketergantungan krusial. Ini adalah cacat struktural yang harus dipotong. Oke, lanjut. Kita ke slide 7. Second normal form ya, menghapus ketergantungan krusial. Pada tahap second normal form atau 2NF ini ya, eh, dilakukan pemisahan data ya, yang memiliki ketergantungan parsial. Dengan begitu, tabel menjadi lebih efisien dan redundansi data mulai berkurang. Jadi untuk aturan setiap atribut non primer harus bergantung penuh pada seluruh primary key, bukan hanya pada sebagiannya. Dan tindakannya tabel pembeli dan penjual dipisah dari tabel transaksi utama agar tidak terjadi redundansi saat pembeli yang sama melakukan pesanan baru. Oke, kita lanjut. Di slide berikutnya ini ada ketergantungan transitif. Jadi slide ini menjelaskan masalah ketergantungan transitif, yaitu kondisi ketika sebuah atribut bergantung pada atribut lain yang bukan primary key. Masalah ini harus dihilangkan agar database menjadi lebih optimal. Oke. Jadi meskipun kita telah memisahkan pembeli dan penjual, masih ada atribut yang bergantung pada atribut lain, bukan pada kunci utama. Ini disebut ketergantungan sensitif. Dan berlaku juga untuk metode pembayaran. Nama metode bergantung pada ID metodenya sendiri. Dan nama jasa kirim bergantung pada ID jasa kirim, bukan pada pesanan. Ya, lanjut. C3NF pada tahap get normal form ya atau 3NF ini semua ketergantungan transitif dihilangkan. Hasil akhirnya adalah database yang lebih terstruktur ya atau lebih rapi, efisien dan mudah dikembangkan. Di sini tidak ada ketergantungan transitif lagi. Setiap atribut non primer harus langsung bergantung hanya pada primary key. Dan setiap komponen kini berdiri sendiri dan hanya dipanggil saat dibutuhkan via ID ya. Oke, lanjut. Ini matriks evolusi normalisasi basis data ya. Ini ini merangkum, jadi ini semua merangkum proses perubahan dari 1NF, 2NF hingga 3NF. Setiap tahap memiliki tujuan untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi pengolahan data. Tahap 1. Oke, cukup. Kita langsung ke slide terakhir. Ini. Jadi ini ya hasil akhir dari. Jadi slide terakhir ini menunjukkan hubungan antar tabel setelah normalisasi selesai dilakukan ya. Semua tabel sudah saling terhubung dengan baik sehingga sistem jasa titip dapat berjalan lebih stabil dan terorganisir ya. Oke, mungkin jadi hasil akhir dari 3NF bukanlah sekedar tabel yang terpecah, melainkan sebuah orkestra data ya, tanpa redundansi, tanpa anomali. Setiap entitas berdiri pada tempat, siap diakses dalam hitungan milidetik saat satu transaksi terjadi. Oke, mungkin cukup.
dari presentasi saya ini. Oke, langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.